Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Kamila Channel. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa, kali ini saya mau apresiasi ya. Apresiasi terhadap Partai PSI telah merekrut Ade Armando sebagai kaukus parpol ataupun kader Partai PSI. Nah, pemirsa ya, terkait ini PSI semakin solid saja ya, karena memiliki intelektual ya dari seorang dosen UI, dan dia adalah pentolan Cokro TV ya, sebagai buzzer yang selalu melawan ataupun menyerang oposisi ya. Saya sangat apresiatif pada Ade Armando ini. Jika menyerang oposisi ya, sangat capable sekali dalam retorikanya ya, dalam argumentasinya cukup cerdas ya, punya retorika tinggi, berbahasa yang baik ya, teratur dan sistematis, ataupun dari artikulasinya ini sungguh sangat sistematis sekali, sehingga selalu menang ya dalam kancah perdebatannya untuk melawan sebuah kelompok-kelompok oposisi. Maka dari itu tepat sekali ya, Ade Armando masuk menjadi kaukus parpol PSI. Maka PSI tambah solid, tambah kuat, tambah percaya diri ya, mungkin saja bisa ke tingkat nasional, karena selama ini dia masih di tingkat lokal, yaitu partai di seputar DKI. Namun walaupun partai baru lahir ataupun partai anak muda ataupun partai milenial ini di DKI sungguh sangat vokal ya, sehingga dia bersuara bukan hanya untuk wilayah seputar DKI saja, namun suara dia sudah menggema ataupun menggaung ke tingkat nasional. Maka dari itu ya pemirsa, jika PSI ini bersinergi dengan Ade Armando yang sudah sangat fenomenal sekali, yang sangat kontroversial sekali ya, dan sangat terkenal sekali, maka PSI ini akan menjadi solid, akan menjadi kuat dan optimis untuk maju di kancah parlemen ataupun ke DPR RI ya, ataupun ke Senayan. Bahkan bisa jadi ya, orientasi berikutnya Ade Armando diusung sebagai Presiden RI. Namun pemirsa ya, jika semacam Ade Armando CS ya, Cokro TV Plus, maka pluralisme, sekulerisme akan terwujud di negeri kita ini. Maka dari itu pemirsa ya, jika sekulerisme, liberalisme ya kekeh untuk tegak di negeri ini, maka tetap ya saya pesimis. Karena apa? Karena Islam yang mayoritas ini tetap akan menolak, tetap akan menjadi militan untuk melawan sekulerisme, liberalisme. Nah, maka dari itu pemirsa, saya berharap kepada para penggaung ya, para buzzer ya, jangan terlalu berharap dan jangan terlalu memaksakan sekuleris dan liberalisme akan menjadi ideologi di Indonesia, karena kami setia dan cinta kepada
ideologi Pancasila. Yang sesungguhnya ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah senyawa dari syariat Islam, yaitu Al-Quran. Nah, bagi kami sebagai rakyat mayoritas umat Islam, tentu kami hanya mengharapkan pemerintah ini menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu saja sudah cukup. Kami tidak perlu mengharapkan khilafah dan lain sebagainya, yang sesungguhnya khilafah ini adalah merupakan paranoid bagi kelompok-kelompok sekuler. Namun kami berusaha untuk menjadi kelompok tengah yang setia dan cinta terhadap NKRI, terhadap ideologi Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Tolong pejabat ataupun pemimpin yang akan memimpin negeri kita ini 2024 dan seterusnya, saya hanya berharap tolong ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45 dijalankan secara murni dan konsekuen. Maka dari itu ideologi sekuler dan liberalisme tentu bukan ideologi yang mempunyai idealisme di negeri kita ini. Maka dari itu pemirsa, ideologi yang benar-benar tidak sejalan dengan ideologi Pancasila tentu tidak akan pernah sinkron. Maka dari itu ideologi negara yang berideologi Pancasila menerima ideologi non Pancasila ataupun sekuler ataupun liberalisme, maka dari itu tidak cocok dan tidak akan pernah sinkron sampai kapanpun. Nah, seperti itu pemirsa, semoga kita semua dari saat ini hingga ke depan harus selalu melotot matanya, jangan buta politik, harus melek politik karena kita adalah objek dari politik. Nah, seperti itulah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.